Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panas-panas minum jus mangga ditemani anak tetangga. Selamat datang di channel YouTube Sahabat Surga, channelnya pemuda bertakwa perindu surga. Alhamdulillah. Jadi sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama ini kita akan membahas yang lagi booming, yaitu yang lagi viral, yaitu larangan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Karena banyak di Facebook, di Twitter, di TikTok dibahas soal pelarangan mengucapkan selamat Natal. Ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi untuk membahas ini kita udah hadir di samping kita yaitu Ustadz Rudi. Narasumber kita yaitu Ustadz Rudi Aburania. Jadi kepada Ustadz Rudi, Assalamualaikum Ustadz Rudi. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Ustaz, sebenarnya boleh nggak sih kita mengucapkan Natal dan Tahun Baru itu Ustaz? Selamat Natal itu Ustaz. Karena kita dalam Islam ini kan ada yang nggak boleh, ada yang boleh Ustaz. Jadi kan Natal dan Tahun Baru itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi kalau anak muda ini kan latah, ikut-ikutan, ikut sosmed, ikut si A si B, untuk ada yang mengucapkan ya kita ucapkan juga. Jadi gimana Ustaz? Jelaskan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau pertanyaannya tadi tentang bolehkah kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, maka sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering dijawab oleh para ulama. Sebahagian para ulama, guru-guru kita seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Hadi Hidayat, maupun Ustadz yang lainnya. Dan kami sepakat dengan fatwa MUI Sumut tentang mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru hukumnya haram. Oh, jadi haram Ustaz ya? Ya, haram. Kenapa mengucapkan selamat hari Natal itu hukumnya haram? Karena memang ucapan selamat itu mengandung makna dari akidah di luar Islam. Kita yang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru berarti membenarkan akidah mereka yang meyakini bahwa Isa itu adalah anaknya Tuhan. Kemudian tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Dan yang terakhir, Nabi Isa itu dibunuh di palang salib. Dan ini adalah akidah di luar Islam yang sebenarnya ini adalah akidah yang kemudian dibantah oleh Al-Quranul Karim, oleh akidah kita sebagai seorang muslim. Dalam keyakinan kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya akidah ini adalah akidah yang kita yakini. Ketika kita meyakini akidah di luar akidah Islam tersebut, maka rusaklah akidah kita. Begitu juga dengan pengucapan hari Tahun Baru, bahwa mengucapkan selamat Tahun Baru itu juga mengandung dari akidah di luar Islam. Kalaulah mengucapkan selamat itu
dilarang dalam pandangan Islam. Apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang hari ini sering dilakukan, yaitu perayaan dalam menyambut tahun baru. Itu juga ada kaitannya dengan pembahasan al-hadarah dan al-madaniyah. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi itu menyangkut akidah ya Ustaz ya. Ya. Jadi terakhir Ustaz mengatakan hadarah madaniyah Ustaz. Jadi hadarah itu apa Ustaz? Madaniyah itu apa Ustaz? Baik. Jadi al-hadarah, al-madaniyah ini adalah sesuatu yang harus dipisahkan. Karena sebahagian intelektual itu mereka memahami al-hadarah dan al-madaniyah itu adalah sesuatu yang sama. Jadi kita harus memahami bahwa al-hadarah itu adalah pemahaman yang melahirkan pandangan hidup yang lahir dari mabda akidah Islam atau akidah di luar Islam. Bisa itu akidah kapitalisme, bisa itu akidah sosialisme. Itulah hadarah. Dia berisikan tentang pandangan hidup yang lahir dari akidah. Pemahaman lah itu. Iya, pemahaman. Sedangkan al-madaniyah ini adalah produknya, benda yang akan dihasilkan dari hadarah tersebut. Ya. Jadi al-madaniyah ini terbagi menjadi dua. Ada al-madaniyah khas dan al-madaniyah am. Oleh sebab itu kita harus bisa paham bahwa benda, alat yang kemudian boleh untuk digunakan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam, itu apa? Al-madaniyah am ini contohnya adalah sains dan teknologi. Komputer, laptop, kendaraan, mobil, ini adalah bentuk dari sains dan teknologi. Maka semua manusia, bahkan kita umat Islam, boleh menggunakan produk yang walaupun lahir dari hadarah di luar Islam. Tapi ada al-madaniyah khas, itu yang kemudian tidak boleh kita gunakan, benda yang tidak boleh kita gunakan. Contoh misalnya, seorang muslim dalam pandangan Islam itu diatur cara berpakaiannya. Kan begitu ya? Iya. Berpakaian kita diatur. Oleh sebab itu pakaian seperti apa yang kemudian terkategori sebagai al-madaniyah khas? Misal, seorang laki-laki tidak boleh menggunakan sutra, pakaian sutra. Atau al-madaniyah khas ini berhubungan dengan benda yang sangat berhubungan dengan ibadah ritual agama tertentu. Saat Natal dan Tahun Baru ini biasanya mereka itu menggunakan aksesoris ini. Seperti meniup trompet. Oh, jadi trompet enggak ya? Ya, termasuk al-madaniyah khas. Aku kira itu trompet umum Ustaz, bisa digunakan siapa saja. Tidak gitu. boleh. Enggak boleh ya. Kemudian topi yang apa itu? Topi Santa Claus. Santa. Itu termasuk dari bagian al-madaniyah khas yang tidak boleh digunakan karena berkaitan dengan pakaian ibadah agama tertentu. Sedangkan pakaian-pakaian yang kita diperbolehkan, baju batik, ya, nah itu bagian dari al-madaniyah am. Mungkin seperti itu. Ya. Oh, jadi gitu Ustaz ya. Jadi kalau atribut-atribut yang di luar Islam yang mengandung unsur ibadah itu nggak boleh ya Ustaz ya. Umat Islam latam makainya gitu ya kan. Termasuk ucapan selamat tadi kan Ustaz. Jadi Ustaz, untuk terakhir nih Ustaz, Ya, kesimpulannya Ustaz, kesimpulan yang mungkin garis besarnya aja Ustaz, biar kita tuh lebih paham gitu Ustaz. Kan di luar sana kan kita penjabaran jauh mungkin agak kurang paham. Jadi kesimpulan besarnya aja Ustaz. Gimana Ustaz? Baik. Dalam pembahasan ini kita harus paham bahwa ucapan selamat Hari Natal, ucapan selamat Tahun Baru itu mungkin sebahagian orang memandang ini hanya sekedar ucapan. Loh, lantas kenapa kemudian ucapan ini bisa mempengaruhi akidah? Oleh sebab itu, itulah kemudian yang harus kita pahami dari ajaran Islam itu.
Bukankah ketika kita mengucapkan syahadat, ketika kita mengucapkan syahadat itu, saat itu kita bersyahadat dan kita masuk ke dalam Islam? Bukankah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan? Ketika kita menyembelih hewan yang diperbolehkan oleh Islam, maka ketika kita melalaikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan menjadi hal yang haram di dalam Islam. Begitu juga dengan ucapan ketika kita menikah, akad nikah. Nah, itu adalah ucapan. Begitu kita mengucapkan akad nikah, maka saat itu kita sah menjadi suami istri dengan pasangan hidup kita. Jadi ucapan selamat Natal, ucapan tahun baru itu juga harus dipahami bahwa ini mengandung makna dari akidah yang justru dilarang oleh akidah Islam kita. Kemudian kesimpulan yang kedua dari pandangan bahwa sikap kita dari tahun baru Masehi dan hari Natal ini, dari setiap para pemuda-pemuda maupun dari setiap umat Islam, seharusnya momen seperti ini dijadikan sebagai muhasabah diri. Sejauh mana sebenarnya keimanan kita, amal kita, ilmu kita di tahun-tahun yang lalu menghadapi tahun yang akan datang. Bukan justru kita merayakan hari tersebut dengan senang-senang, apalagi sampai kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Sehingga dari pemahaman-pemahaman yang kita pahami bahwa Islam itu adalah mengatur kehidupan kita, maka insya Allah untuk kedepannya kita harus memahami keadaan-keadaan yang justru terjadi di negeri kita ini, bahwa masalah-masalah bertubi-tubi, baik itu dari meletusnya Gunung Semeru, gempa-gempa yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, ini harus kita jadikan sebagai refleksi di akhir tahun. Jangan-jangan apa yang terjadi saat ini justru menjadikan diri kita itu maupun masyarakat kita justru banyak bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Ini yang harus kita renungkan, kita muhasabah. Dan insya Allah dengan seperti ini, insya Allah umat Islam kedepannya menjadi umat yang insya Allah umat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir itulah kesimpulan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup puas kita dengan penjelasan Ustadz. Jadi kalau kesimpulan saya secara singkat, hati-hati dengan ucapan Anda, karena itu konsekuensinya sampai di akhirat nanti. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel YouTube Sahabat Surga, tontonannya Pemuda Bertakwa Penduduk Surga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.